Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan ya kajian kita di pekan yang lalu. Kita sudah sampai pada bab bagaimana mendidik anak-anak kita salat. Hari ini insyaallah kita akan belajar poin yang ke-9. Ya, Ummu Abdillah hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau, semoga Allah menjadikan beliau dan anak keturunannya calon-calon penghuni surganya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Ummu Abdillah ya keturunan yang salih dan salihah. Amin Allahumma amin. Ummu Abdillah mengatakan bahwa poin yang ke-9 yang hendaklah kita sebagai orang tua memperhatikan pendidikan anak-anak kita adalah memisahkan bainal atfal, memisahkan anak-anak kita di antara anak-anak kita fil madaji'. Fil madaji' ini teman-teman dalam tempat tidur. Subhanallah, sampai sedetail ini Islam mengajarkan bagaimana mendidik anak-anak kita. Dan tentunya subhanallah, apa yang Islam telah perintahkan kepada kita, ya, petunjuk yang Rasulullah SAW berikan kepada kita, itu semuanya adalah untuk kebaikan kita sebagai umatnya. Dan di antara hikmah teman-teman, kenapa anak-anak itu, apalagi kalau sudah umur 10 tahun, itu harus dipisahkan tempat tidurnya agar tidak terjadi penyelewengan ya dalam perbuatan-perbuatan fahisyah. Karena terkadang subhanallah ada kejadian yang mana walaupun itu kakak beradik ya, tapi ternyata naudzubillah summa naudzubillah di rumah itu terjadi sebuah perbuatan fahisyah ya. Dan ini yang tidak kita inginkan, naudzubillah summa naudzubillah. Dan Islam mengajarkan untuk usia ya, kalau anak sudah usianya 10 tahun mulai kita pisahkan tempat tidurnya. Teman-teman, kalau misalnya ya teman-teman Allah berikan kamar ya, kamar di rumah itu sesuai dengan jumlah anak kita, maka itu lebih baik. Tapi kalaupun misalnya, mohon maaf ini karena ada zaman sekarang itu kan yang rumahnya kecil-kecil ya, itu bagaimana cara memisahkannya? Minimal kita pisahkan ranjangnya ya, ranjangnya. Jadi tidak satu kasur, tidak satu ranjang, atau kalau misalnya kamarnya lebih luas dipisahkan dengan pembatas entah dari kayu ataupun dari dinding, dibatas ya. Jadi antara kakak beradik itu satu sama lain ketika memiliki kamar yang berbeda, mereka akan lebih memiliki privasi yang lebih aman gitu ya. Jadi jangan kita meremehkan pendidikan ini teman-teman, karena sekarang itu sudah banyak penyelewengan seksual ya, dan ini yang kita tidak pernah harapkan kalau terjadi sampai naudzubillah ya kepada kakak beradik misalnya. Jadi tetap ya kita perhatikan ini, dipisah ranjangnya ya, dipisah tempat tidurnya, karena ini adalah kebaikan untuk kita semuanya. Baik, kemudian yang ke-10, apa yang dinasihatkan oleh Ummu Abdillah, beliau memberikan nasihat bahwa hendaklah kita didik anak-anak kita darbi 'alas shaum, untuk kita melatih anak-anak kita untuk melakukan ibadah shaum, ibadah puasa ya. Idza kana, lihat nih teman-teman, ini harus kita perhatikan. Jadi jangan sepotong-potong ketika kita belajar bab syariat ya, tapi harus secara sempurna. Ummu Abdillah mengatakan, latihlah anak-anak kalian untuk saum, untuk puasa, idza kana. Ada batasannya teman-teman. Ketika ya kita tahu itu tidak la yadhafu, tidak membuatnya semakin lemah ya. Artinya min ajli dzalika, di sini tidak membuatnya semakin lemah, dan tujuan utamanya itu adalah mutadarriban. Mutadarriban itu membiasakan. Jadi di sini teman-teman, kita tidak bisa mengatakan semua orang tua harus membiasakan anak-anaknya untuk melaksanakan ibadah puasa, harus wajib, tidak juga. Karena kita tetap melihat kondisi dari anak-anak kita. Ya, kita sambil melihat kondisinya. Kalau ternyata setelah kita melatih anak-anak kita berpuasa, qadarullah anak-anak kita semakin lemah, semakin tidak ada tenaga. Nah, berarti dalam hal ini ya ketika anak-anak kita belum balik, tidak apa-apa. Ya, kita belum mewajibkan anak-anak kita beribadah puasa.
Ya, sambil teman-teman, kalau kita mau melatih anak-anak kita berpuasa, itu sambil kita berikan nasihat-nasihat, sambil kita berikan ujangan-ujangan. Untuk apa ibadah puasa itu? Keutamaannya seperti apa? Jangan kita langsung ngegas, jangan kita terburu-buru untuk mengatakan kepada anak-anak kita, ayo dek, puasa dek, walaupun sebeduk, gitu kan. Biasanya kalau kita begitu ya, ayo dek puasa, ayo puasa aja. Nanti boleh misal jam 10 buka, nanti sambung lagi. Padahal itu tidak ada ajarannya ya, subhanallah. Jadi kita harus bisa melihat kondisi anak-anak kita dan katakan, usia berapa tuh kira-kira anak-anak tuh bisa memahami apa yang sudah kita katakan, sekitar usia 7 tahun lah ya. 7 tahun tuh sudah insya Allah anak-anak kalau diajak bicara sudah nyambung ya. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, nak, kenapa kita itu diperintahkan untuk beribadah puasa? Apa keutamaannya beribadah puasa? Nah, harapannya teman-teman, ketika kita memberitahukan kepada anak-anak kita dengan nasihat-nasihat untuk apa berpuasa dan apa keutamaannya, itu harapannya adalah nanti ketika anak-anak kita sudah balik, sudah mukallaf, sudah dibebankan syariat, maka biidznillahi ta'ala mereka akan bersegera untuk melakukan ibadah puasa dengan penuh kesadaran ya, bukan lagi diperintahkan oleh kedua orang tuanya ya. Kadang kita luput ya teman-teman dari bab ini. Maksudnya luput itu kita terkadang terlalu cepat-cepat memerintahkan anak-anak kita puasa, padahal kita belum berdiskusi dengan anak-anak kita untuk apa puasa, coba tanya. Kalau anak kita belum tahu ya, maka menjadi kewajiban bagi kita sebagai orang tua untuk memberitahukan apa itu keutamaan ibadah puasa. Karena teman-teman, kita saja orang dewasa akan lebih semangat melakukan sebuah amal sholih ketika kita tahu keutamaan yang terkandung dalam amal sholih tersebut, apalagi anak-anak. Baik, kemudian Ummu Abdillah mengatakan waqad bawwabal Bukhari fi sahihihi. Imam Bukhari telah menulis sebuah bab di dalam sahihnya ya. Beliau menerangkan ini di jilid keempat ya, halaman 200, babu saumus sibyan. Imam Bukhari menyebutkan bab tentang puasanya anak-anak kecil, as-sibyan. Apa kata beliau? Haddasana Musaddad, haddasana Bishr, haddasana Bishr bin Mufaddal an Khalid bin Zakwan an Rubai' binti Muawwidh qalat arsala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghada Ashura ila qura al-Ansar ya. Jadi waktu itu dikabarkan oleh Khalid bin Zakwan dari Rubai' bin Muawwidh ya, dia berkata bahwa pada pagi hari tanggal Ashura itu 10 Muharram. Nah ini teman-teman, alhamdulillah kita hidup saat ini di bulan Muharram. Dan jangan lupa nanti ada puasa namanya puasa Ashura, insyaallah jatuh pada hari Senin ini ya. Bagi siapa yang dimudahkan untuk beribadah puasa, maka beribadah puasalah dari hari Ahadnya. Hari Ahad itu sudah hari Tasu'a ya, hari 9 Muharram, nanti ditambah dengan Ashura hari Senin ya, besoknya ya, Ahad Senin. Semoga Allah mudahkan kita ya, 7-8 Agustus berarti ya. Baik, arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadatun Ashura. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengutus ya untuk menemui orang-orang Ansar yang ada di desa-desa dan menyampaikan man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi. Barang siapa yang sejak pagi dalam keadaan muftir, berbuka puasa, falyutimma baqiyata yaumihi ya. Maka hendaklah orang-orang yang dalam keadaan sedang berbuka puasa, hendaklah ia menyempurnakan puasa pada sisa hari itu. Waman asbaha sha'iman falyasum. Dan barang siapa yang sejak pagi sudah dalam keadaan berpuasa, maka hendaklah ia teruskan untuk berpuasa. Qalat, maka Ar-Rubai berkata, fakunna nasumuhu ba'd wa nusawwimu sibyanana. Kata Rubai, ya Rubai, beliau mengatakan setelah itu, setelah ada pesan dari Rasulullah SAW agar berpuasa di bulan Ashura atau di hari Ashura di bulan Muharram, maka kata beliau sejak itu kami berpuasa Ashura. Ya, berpuasa di tanggal 10 Muharram. Dan kami melatih anak-anak kami untuk berpuasa. Ya, dilatih anak-anaknya untuk berpuasa. Dan mereka, orang tuanya itu, wa naj'ala lahumul lu'b minal 'ihn. Al-'ihn fi nihaya as-suful mulawwan al-wahidah.
Di sini teman-teman di footnote di bawah itu ada ya, bahwa orang-orang Ansor ketika melatih anak-anak mereka untuk berpuasa, mereka membuatkan mainan dari as-suf. Itu kayak dari kapas ya, dari bulu yang berwarna-warni ya, dijadikan sebagai mainan untuk anak-anak mereka. Ya, subhanallah, berarti kreatif ya, masya Allah, kreatifnya luar biasa. Faida baka, kalau anak-anak kecil mereka, orang-orang Ansor, anak-anaknya nangis, ya, faida baka hadum, kalau diantara mereka nangis, maka mereka menjadikan ya mainan tersebut, diberikan mainan tersebut, sehingga anak-anaknya bisa bertahan puasa mereka sampai waktu berbuka. Ya, nah dari sini teman-teman, kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa yang namanya mendidik anak-anak kita berpuasa itu harus memakai strategi ya. Dan kita tahu yang namanya anak-anak itu teman-teman itu tidak bisa menolak dari yang namanya bermain ya. Dari yang namanya bermain. Dan subhanallah, ketika kita membantu anak-anak kita ya untuk beribadah puasa, kita pun harus benar-benar menyiapkan dengan baik. Dari mulai malam itu sudah kita sounding ya, sudah kita sounding. Nah, besok itu hari Asyura, besok itu hari misalnya mau puasa sunnah gitu ya, hari Tasu'a, hari 9 Muharram. Maka kita ajarkan dulu keutamaannya. Kemudian nanti kira-kira sahurnya mau pakai apa gitu ya. Nah, agar anak-anak kita itu tahu. Biasanya anak-anak yang sudah bisa memilih menu ya, mereka akan memilih ya. Dan kita katakan, maunya apa nak? Ya, maunya apa? Terus nanti pada waktu malam harinya jangan tidur terlalu malam. Ya, jangan tidur terlalu malam. Kita katakan bahwa kalau kamu tidur terlalu malam nak, nanti nggak bisa bangun sahur. Nanti sahurnya itu kesiangan gitu ya. Jadi yang harus kita lakukan sounding dulu ya teman-teman kepada anak-anak kita, lakukan ini agar anak-anak kita tidak kaget ya. Dan kita katakan besok insya Allah kita mau puasa bareng-bareng ya nak gitu ya. Terus nanti sahur kita bangunkan anak-anak kita ya, bangunkan anak-anak kita pelan-pelan dan kita katakan bahwa ayo nak sahur. Kita juga ajarkan apa sih keutamaan sahur. Orang yang sahur itu didoakan oleh para malaikat. Orang yang sahur itu dapat barokahnya nak gitu ya. Dan orang tuanya juga harus bangun ya, harus sahur. Jangan menyuruh anak-anak kita untuk sahur tapi ternyata kitanya ndak sahur ya. Jadi penting teman-teman kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Nah, kemudian setelah kita menjadi teladan bagi anak-anak kita dalam beribadah puasa, sudah sahur bareng, kita sudah memberikan penjelasan apa itu keutamaan sahur. Setelah itu kita juga berikan sahur yang bergizi gitu ya. Sahur yang tidak hanya mengenyangkan, sahur yang bukan hanya berkarbohidrat misalnya, kalau ada teman-teman bisa berikan kurma misalnya ya. Kalaupun tidak ada ya enggak apa-apa ya. Karena kalaupun tidak ada makanan di dalam rumah kita, seteguk air pun bisa kita jadikan untuk sahur ya. Dan itu kita dapat keutamaan sahur tersebut. Baik, kemudian setelah itu kita latih anak-anak kita juga. Kalau sudah usianya 7-8 itu dilatih juga nggak apa-apa dari sahur. Dan sahurnya jangan terlalu malam ya teman-teman. Karena kalau terlalu malam jam 3 anak-anak kita sudah dibangunkan, itu nanti biasanya habis sahur tidur kembali karena menahan kantuk yang sangat luar biasa. Bangunkan aja deket-deket subuh, sekitar jam 4 kurang seperempat misalnya ya, atau jam 4 lebih 5 misalnya, dalam kondisi makanan sudah terhidang di meja makan. Kemudian anak-anak kita makan. Setelah itu menunggu dari sahur ke waktu subuh itu kan sebentar ya. Jadi anak-anak kita tidur lagi. Kita bilang, nak sebentar lagi subuh ya, sayang waktunya kalau tidur lagi, tapi ngantuk bun gitu ya. Ya ayo baca Al-Quran biar gak ngantuk. Baca Al-Quran yang keras ya. Ya bunda juga baca Al-Quran gitu ya. Jadi bareng-bareng. Nah, nanti sholat subuh bareng, ya zikir pagi. Terus setelah itu monggo aktivitas apa yang mau dilakukan ya silakan bareng sama anak ya. Sampai kalau siang anak kita bilang, "Bun lapar," gitu ya kan, namanya anak-anak ya. Kita keluarkan strategi kita. Kira-kira kita berikan mainan apa gitu ya. Atau mungkin kalau anak-anak tuh suka lipat-melipat, mewarnai, mainan dari kardus, apa saja mainan kita keluarkan ya. Ide-ide cemerlang seorang emak ya untuk memberi
berikan mainan itu kita keluarkan. Biasanya anak-anak yang Masya Allah, Allah berikan kemampuan, kecerdasan tuh biasanya akan meminta lagi, terus habis ini ngapain, terus habis ini ngapain, terus ya. Jadi mak-mak harus banyak idenya, harus banyak kreativitasnya ya, karena menghadapi anak-anak yang Masya Allah. Baik, nah nanti pas ketika mau maghrib, duhur itu sudah kita tanya, nah dek mau buka pakai apa? Alhamdulillah karena adik sudah mau berpuasa hari ini, hadiahnya boleh milih menu. Ya, menu apa maunya? Menu ini bun, menu apa misalnya, apa anak-anak itu sukanya ya. Kalau di sini anak-anak full day itu sukanya nasi bintang ya. Ya misalnya nggak apa-apa. Ya, kita berikan itu selagi kita mampu. Kalau kita tidak mampu, teman-teman katakan kepada anak-anak kita, maaf ya nak, bunda belum bisa memberikan itu. Alhamdulillah yang ada di rumah ini. Yuk kita makan bareng gitu ya. Nah, anak-anak akan semangat untuk berpuasa ketika dia didengarkan apa yang mereka pinta. Ya, dan jangan sekali-kali teman-teman kita mengingkari janji yang telah kita berikan kepada anak-anak. Karena kalau kita berjanji tapi kita tidak memenuhinya, artinya kita sedang mengajarkan anak-anak kita berdusta. Ya, jadi sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jangan teman-teman berjanji, ya nak nanti sebelum berpuasa ibu ajak ya ke mana, misalnya ke pantai misal, padahal ternyata waktunya nggak cukup. Nanti anak kita kasihan, besok kalau diperintahkan untuk berpuasa nggak mau, nanti juga nggak tepati janjinya. Nah itu jadi pelajaran yang jelek bagi anak-anak kita ya. Baik, kemudian teman-teman, nasihat yang ke-11 yang Ummu Abdillah berikan kepada kita, kata beliau, subhanallah ini bagus ya, alimi iflakal aqidat as-sahihah atau filiki ya, karena kita itu kan ibu-ibu perempuan, maka ya, ajarkan anak-anak kita, anak-anaknya kalian itu al-aqidah as-sahihah, al-aqidatus sahihah, akidah yang benar. Apa yang dimaksud dengan akidah yang benar? Akidah yang benar itu adalah akidah yang, keyakinan yang sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Jadi apa-apa yang ada dalam Al-Quran, apa-apa yang ada dalam Sunnah, itulah akidah yang benar. Ya, tidak mencari sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi rujukannya teman-teman dalam mendidik anak itu ya, di antaranya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Dan orang tua ketika ingin mengajarkan akidah yang lurus kepada anak-anaknya, maka pantaskan diri kita untuk duduk di majelis ilmu, belajar lagi bagaimana akidah yang lurus itu, seperti apa. Nah, jangan sampai kita tidak peduli dengan kita sebagai orang tua untuk belajar ya, padahal kita itu diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahukan kepada anak-anak kita, mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana hendaklah memiliki akidah yang lurus ya. Subhanallah teman-teman, menjadi orang tua itu adalah aktivitas yang menurut saya ya, yang paling lama ya. Jadi seorang wanita itu aktivitas terlamanya sebenarnya ya teman-teman sepanjang hidup gitu ya, menjadi seorang istri dan ibu. Sampai kapan kita menjadi seorang istri? Sampai Allah berikan seorang suami ya. Dimana Allah berikan kita suami, disitulah status kita sebagai seorang istri. Dan sampai kapan kita menjadi seorang ibu? Sampai Allah wafatkan kita. Jadi sepanjang hidup terlamanya seorang muslimah itu menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri ya, Masya Allah. Nah, untuk menjadi seorang ibu butuh yang namanya belajar, butuh yang namanya duduk di majelis ilmu ya. Dan yang namanya belajar itu kita harus lihat-lihat ya, jangan asal comot sana, comot sini ya. Harus kita lihat juga gurunya itu dia memiliki akidah yang seperti apa. Apakah guru tersebut memiliki akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidahnya lurus atau menyimpang. Jika tahu ya, misalnya gurunya kita itu menyimpang, jangan diikuti. Ya, atau menyesatkan jangan diikuti, tinggalkan. Atau misalnya sumbernya bukan mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya kita tinggalkan. Karena kalau kita tetap duduk di situ teman-teman, nanti apa yang masuk ke dalam telinga kita, kita sampaikan kepada anak-anak kita, dan itu menjadi dosa jariyah. Ya hati-hati ya teman-teman, menuntut ilmu itu bagus, duduk di majelis ilmu itu bagus, tapi kita juga harus lihat siapa guru kita, karena itu akan mempengaruhi kita kelak nanti menyampaikan kepada anak-anak kita. Ya, baik. Kemudian di sini Ummu Abdillah memberikan sebuah misal ya, sebuah contoh bagaimana mengajarkan anak-anak kita untuk memiliki akidah yang salim, akidah yang lurus, akidah yang benar ya. Ini sebagai modal untuk kita sebagai orang tua mengajarkan
anak-anak kita dengan akidah yang benar, kita bisa ambil sebuah contoh hadis yang terdapat di dalam hadis yang akan saya bacakan. Dan ini perawinya adalah Abdullah bin Abbas, ya, putranya Abbas. Apa yang beliau katakan? Kata beliau, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya tuh, kata Ibnu Abbas, pernah ya berada di belakang Nabi kita Muhammad SAW, dia dibonceng ya. Kemudian Rasulullah SAW, maqalahu Nabi SAW di Abdullah bin Abbas, subhanallah ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, ya gulam, wahai anak kecil. Ya gulam ini anak kecil. Lihat nih, hadis ini nih teman-teman, harusnya kita benar-benar mentadaburi, benar-benar mempelajari. Karena ini modal kita untuk mengajarkan akidah yang benar. Rasulullah mengatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak kecil, aku mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ya subhanallah. Ya, mengajarkan beberapa kalimat. Apa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas? Yang pertama, ihfadillah yahfadka. Ya, subhanallah. Yang pertama, jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Subhanallah. Dan yang dimaksud dengan jagalah Allah di sini teman-teman adalah menjaga batas-batas hukum yang telah Allah tetapkan, ya, dan menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya perintah-perintah dan larangannya. Masya Allah ya. Dan pembahasan ini nih teman-teman ya, menjaga hukum, batasan-batasan hukum yang telah Allah tetapkan, mengetahui apa saja hak-haknya Allah, perintah-perintah dan larangannya. Ini tuh butuh waktu untuk kita orang tua, nggak cuman satu kali duduk di majelis ilmu, tapi butuh waktu yang cukup lama ya, maksudnya beberapa pertemuan lah, untuk kita tahu apa sih sebenarnya hak-haknya Allah, apa perintah-perintahnya Allah, apa larangan-larangannya Allah, bagaimana batasan-batasan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita tidak akan tahu teman-teman apa sih batasan hukum-hukumnya Allah kalau kita tidak belajar. Kita tidak akan pernah tahu apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita kalau kita nggak pernah belajar. Dan kita pun tidak pernah tahu apa yang Allah dan Rasulnya telah larang ya, kalau kita tidak pernah tahu ya, atau tidak pernah belajar. Dan banyak teman-teman kewajiban-kewajiban hak-haknya Allah yang ada pada diri kita nih teman-teman ya, Masya Allah. Belum lagi nanti kita belajar haknya Rasulullah SAW, kewajiban kita kepada Rasulullah SAW itu apa saja ya. Kalau kita sudah tunaikan, misalnya dari perkara sholat, perkara puasa, perkara mencintai Allah dan Rasulnya, itu semuanya hak Allah Subhanahu wa taala, maka yahfadka, Allah pun akan menjagamu wahai anakku, Allah pun akan menjaga kita ya. Jadi barang siapa yang subhanallah dia bisa menjaga Allah Subhanahu wa taala, misalnya mentaati Allah, menjaga perintahnya, menjauhi larangannya, menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka Allah pun akan menjaganya. Dan penjagaan Allah bagi hambanya itu ada dua macam teman-teman. Yang pertama, penjagaan Allah terhadap hambanya dalam kemaslahatan dunianya. Seperti misalnya Allah akan jaga badan kita, ya Allah akan jaga anak kita, Allah akan jaga keluarga kita, Allah akan jaga harta benda milik kita ya. Dan ini kita ajarkan kepada anak-anak, kalau kita itu menjaga Allah, kalau kita itu taat kepada Allah, maka Allah pun akan jaga badanmu nak ya. Allah akan jaga kehidupanmu. Dan kita tahu siapa yang menjaga Allah di waktu masih muda ya, dan masih dalam keadaan kuat, maka Allah pasti akan menjaganya ketika dalam keadaan sudah sepuh, sudah tua, sudah lansia. Dan ini subhanallah sunnatullah teman-teman, kita bisa mengambil pelajaran banyak ya. Kita melihat orang sepuh yang Masya Allah sampai tua itu Allah jaga pendengarannya, Allah jaga tidak pikun. Itu karena mereka waktu mudanya benar-benar dekat sama Allah, menjaga Allah Subhanahu wa taala ya. Apa-apa mereka segerakan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan jangan heran ketika masa lansian mereka, Allah jaga mereka, Masya Allah. Dan kapan saja seorang hamba teman-teman menyibukkan dirinya dengan ketaatan kepada Allah, maka Allah pun akan menjaganya ketika itu, Masya Allah ya. Baik, kemudian teman-teman, di antara penjagaan Allah ya, di antaranya adalah penjagaan Allah kepada orang-orang yang dijaganya itu dijauhkan dari berbagai macam musibah ya, dari berbagai macam musibah. Dan Allah Subhanahu wa taala Masya Allah adalah
zat yang maha mampu untuk menjauhkan seseorang dari musibah. Ya, jadi Allah jauhkan dia dari tertimpa kemudorotan ya di dunia dan juga tentunya di akhirat. Di akhirat juga Allah jaga. Ya, orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian macam yang kedua teman-teman, ya dari penjagaan Allah itu adalah Allah akan menjaga agamanya. Ya, Allah akan menjaga imannya. Kalau tadi pertama ya masalah dunianya, ya yang kedua adalah iman dan agamanya, dan ini yang paling utama sebenarnya. Ya. Subhanallah teman-teman, jadi Allah tuh akan menjaga orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah akan menjaga kehidupannya dari syubhat-syubhat yang menyesatkan ya. Dan ini yang kita butuhkan adalah taufiknya Allah Subhanahu wa taala, hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang sudah diberikan hidayah, sudah diberikan petunjuk, dijaga iman Islamnya oleh Allah, maka dia akan dimudahkan untuk beramal sholih. Dia akan dimudahkan untuk berjumpa dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Teman-teman yang salihah, ia pun akan dimudahkan, dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menerima nasihat kebenaran. Subhanallah. Ya. Dan ini merupakan hadiah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala ya, karena kita semuanya butuh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di sini teman-teman, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka niscaya Allah akan menjagamu, kata Ummu Abdillah ya. Kemudian ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah maka engkau akan menemui maka niscaya kita akan mendapati Allah Subhanahu wa taala ada di depan kita. Masya Allah. Jadi ihfadillah tajidhu tujahaka, kata Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, jagalah Allah maka niscaya engkau akan dapati ia di hadapanku. Hadapan itu artinya kalau bahasa Arab amam, ya amamaka, ya di depannya. Maksudnya teman-teman, apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, siapa yang menjaga batas-batasnya Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan, maka Allah akan berikan kepadanya dan Allah akan ada di dalam setiap keadaan. Ya, Allah akan menolongnya. Ketika kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan di setiap detik kita butuh, maka Allah akan ada. Allah akan menolong. Allah akan menjadikan hatinya itu senantiasa tenang. Ya, subhanallah. Dan Allah tidak menjadikan hatinya takut. Ya, coba bisa dibayangkan enggak ketika Nabi Musa alaihi salam ya menghadapi Firaun, ya, ketika itu Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam ketika mereka maju kepada Firaun, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Wahai Nabi Musa, wahai Nabi Harun, jangan kau takut, jangan kau khawatir, la takhafa, karena sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyertainya, dan aku mendengar kata Allah Subhanahu wa taala dan melihat. Allahu akbar. Jadi nak, ya kita ajarkan kepada anak-anak kita, kalau engkau Nina selalu menjaga hak-haknya Allah, maka Allah tuh akan ada ketika engkau butuh pertolongannya. Ya, Allah pasti ada. Bahkan perkataan Nabi Musa alaihissalam, ya ketika Nabi Musa dikejar oleh pasukan Firaun dan kala itu sudah tidak ada lagi pilihan, Nabi Musa depan lautan, belakang Firaun. Kalau ke belakang kena, ke depan kena. Maka Nabi Musa mengatakan, Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku, Rabbi sayahdin, maka Allah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Subhanallah. Dan betul, Allah Subhanahu wa taala memudahkan Nabi Musa, memberikan petunjuk kepada Nabi Musa, mengetukkan tongkatnya dan Allah berikan jalan untuk Nabi Musa beserta rombongannya. Masya Allah ya. Jadi teman-teman, ini sebuah istilahnya pesan yang sangat berharga seharusnya orang tua kepada anaknya. Jadi benar-benar bagaimana orang tua itu mengajarkan kepada anaknya, ini loh nak, dimanapun kamu berada itu jangan berputus asa. Allah pasti akan menolongmu. Ya, sesulit apapun kondisimu, ya tetap minta kepada Allah, dekat dengan Allah, maka Allah akan ada bersamamu. Allah jaga kamu. Ya, tapi syaratnya itu, kamu jangan tinggalkan sholat, kau jangan tinggalkan puasa nak, selalu ngaji, selalu baca Quran, mentadabburinya, jangan langgar hak-haknya Allah, jangan langgar larangan-larangannya Allah, maka Allah pun akan menolongmu. Subhanallah ya teman-teman. Dan Masya Allah, anak-anak yang Allah berikan taufik untuk bisa menjaga hak-haknya Allah,
maka biasanya anak ini Masya Allah bukan hanya baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tunjukkan anak ini juga untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, karena ini buah dari amal soleh yang dilakukan oleh anak-anak kita. Ya. Jadi teruslah teman-teman menuai kebaikan-kebaikan, teruslah menanam kebaikan-kebaikan untuk anak-anak kita, karena apa yang kita lakukan untuk anak-anak kita kembali kepada kita juga. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita semuanya. Jika ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.